Apa yang jadi alasan utama publik menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode? Dan mengapa hal ini tidak berbanding lurus dengan publik yang puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo pada 2 periode pemerintahannya? Kami akan bahas hal ini bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, serta Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Bung Adi, selamat malam Bung Saidiman, sehat ya? Selamat malam, Sofi. Oke, ini saya mau bertanya kepada yang bikin huru-hara terlebih dahulu nih, Bung Adi. Jadi ngapain sih keluarin survei soal 3 periode, ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lembaga Anda ngeluarin survei? Saya ingin ceritakan tentang asbabun nuzul wa asbabul wurud. Ini kronologis kenapa saya survei. Secara umum memang ingin memotret soal peta politik menuju jalan panjang 2024 tentang partai, tentang capres. Nah, ada isu mutakhir yang menurut saya penting, Sofi, untuk direkam. Kenapa? Karena masih saja ada kelompok tertentu, pihak tertentu yang mengkampanyekan presiden 3 periode, Jokowi 3 periode. Ini menurut saya cukup mengganggu pikiran saya sebagai pekerja politik, cukup mengganggu saya sebagai pengajar dan sebagai peneliti. Ini kan jelas menentang konstitusi. Ini jelas bertentangan dengan statement politiknya Pak Jokowi. Inilah yang kemudian membuat kenapa dan saya dan teman-teman itu melakukan survei. Nah, kalau dilihat rata-rata orang yang setuju Jokowi 3 periode itu karena satu, Jokowi dianggap sukses kerjaannya membangun infrastruktur, dinilai memiliki kinerja yang bagus. Ini yang kemudian terkonfirmasi mungkin di surveinya teman-teman SMRC di mana tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu cukup tinggi. Cuman alasan yang menolak ini menurut saya cukup rasional. Yaitu? Satu, yang menolak itu satu. Ini terlampau berisiko karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Terlampau mahal harga yang mesti dibayar jika harus mengubah konstitusi hanya demi untuk memperpanjang masa jabatan. Yang kedua, 3 periode itu dianggap terlampau lama. Ada usulan yang agak ngebanyol. Kenapa nggak presiden seumur hidup saja? Sekalian ganti sistem demokrasi kita dengan sistem yang tidak demokratis. Dengan yang lain misalnya. Itu kan statement-statement yang mestinya dipahami secara publik. Ini sebenarnya siapa sih yang punya kepentingan Jokowi 3 periode? Jokowinya nolak, konstitusinya juga sudah melarang. Ini yang kemudian kita telusuri sebenarnya. Siapa yang punya interest dalam konteks ini? Apalagi pada saat yang bersamaan cukup disayangkan. Ketika partai-partai pengusung Jokowi ini secara tidak tegas sikap politiknya. Mau mendukung ataupun menolak. Oke, sebentar. Jadi sampai sejauh ini kira-kira kesimpulan Anda siapa yang punya agenda ini? Wallahualam, yang suka ngomong di media 3 periode itu yang kemudian menghembuskan, pasti ada agenda setting yang sebenarnya sedang bekerja di bawah permukaan, mencoba untuk dalam tanda kutip ya menggerakkan opini betapa pentingnya Jokowi 3 periode. Padahal orangnya nggak mau jadi presiden. Ini dipaksa untuk jadi presiden kembali. Ini yang saya kira adalah satu catatan penting bagi demokrasi kita bahwa ada kelompok orang tertentu yang kemudian mencoba untuk dalam tanda kutip menjerumuskan Jokowi seperti yang sering disampaikan oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Selain menjerumuskan ingin mempermalukan gitu ya dan ingin mencari muka padahal mukanya udah ada di mana-mana. Tadi Anda sudah menjelaskan soal alasan mayoritas dari responden Anda menolak kalau sampai Pak Jokowi 3 periode. Ini tidak berbanding lurus ya dengan soal kepuasan ya, karena puas terhadap Jokowi bukan berarti kemudian langsung artinya akan setuju dengan 3 periode begitu. Tapi adakah temuan-temuan lain dari survei ini yang mungkin menggelitik juga untuk Anda, Bung Adi? Ya, menggelitik ini, saya ada dalam simulasi, mungkin lupa dicuplik ya. Saya menyertakan pertanyaan, jika Pilpres hari ini dilaksanakan dan Jokowi boleh ikut bertanding, rata-rata memang Jokowi yang masih menang. Jokowi dapat angka 21%, disusul Prabowo, disusul Ganjar, Anies Baswedan. Menurut Anda itu artinya apa? Artinya apa? Masyarakat ini hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi masih banyak yang puas terhadap kinerja Jokowi, low profile, banyak infrastruktur yang sudah dibangun, tapi pada saat yang bersamaan mereka, publik juga tidak mau harus terlampau besar resikonya dengan mengubah Undang-Undang Dasar. Menurut mereka cukup selesai bahwa Jokowi 2 periode. Oke, apakah ini juga artinya ada semacam keraguan dari masyarakat soal sosok-sosok politisi-politisi yang saat ini diusung, digaungkan menjadi calon presiden misalnya di luar Joko Widodo?
Kalau melihat argumen kelompok yang menolak, yang mayoritas itu memang alasannya konstitusional. Nggak perlu lagi diubah Oke, undang-undang. Yang kemudian Jokowi 2 periode ini sudah cukup, 3 periode itu terlampau lama. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pihak dan figur-figur lain yang belakangan sudah mulai bertebaran di mana-mana. 3 variabel penting yang dijadikan dasar kenapa argumen 3 periode Jokowi itu ditolak. Yang menarik yang saya garis bawah itu tadi ya, kalau sampai 3 periode memang akan mengubah undang-undang, jangan-jangan nanti struktur demokrasi kita akan berubah karena justru dengan demokrasi yang seperti inilah kita bisa punya presiden seperti Joko Widodo begitu kan ya. Saya beralih ke Bung Saidiman. Bung Saidiman, kalau dari SMRC yang kami kutip tadi kan hasil survei bulan April tahun 2021 tidak lama kemarin, adakah korelasi dengan apa yang saat ini disampaikan oleh lembaganya Bung Adi? Apakah tadi kan satu hal yang saya ingat dari argumentasinya Bung Effendi Simbolon adalah ya masa sih orang selama ini tingkat kepuasannya tinggi kok ya masa iya masyarakat tidak mau Jokowi 3 periode begitu? Iya, itu mestinya tidak dipertentangkan ya. Memang kita temukan bahwa ada 77% di survei terakhir SMRC warga yang mengaku puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Tetapi jangan lupa di dalam survei itu kita juga tanya tentang persepsi publik atau evaluasi publik mengenai kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kondisi politik dan seterusnya. Dan itu rata-rata terutama pada aspek ekonomi itu di atas 60% warga menyatakan bahwa kondisi ekonomi sekarang lebih buruk dibanding tahun lalu. Baik kondisi ekonomi nasional maupun kondisi ekonomi rumah tangga mereka. Itu artinya kan kalau kita mau cari seperti kata Pak Effendi Simbolon tadi, mestinya kan warga ini tidak puas dengan keadaan ekonomi, mestinya kalau kita mau cari paralelitasnya, kalau kita merasa bahwa dia selalu paralel dengan tingkat kepuasan, mestinya kepuasan ke Pak Jokowi juga turun atau sangat rendah dengan persepsi ekonomi semacam itu. Tetapi yang kita temukan adalah publik ternyata cukup rasional. Dia bisa membedakan bahwa betul kondisi ekonomi kita bermasalah sekarang, tetapi Pak Jokowi sudah melakukan yang terbaik. Jadi mereka bisa membedakan ada persoalan, tetapi persoalannya bukan pada Pak Jokowi. Sehingga walaupun mereka mengeluh soal ekonomi, mereka bisa mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Ini menandakan bahwa publik kita rasional. Ada nalar yang bekerja di sana. Karena itu ketika disodorkan pertanyaan mengenai apakah oke, Anda puas, tapi apakah boleh Pak Jokowi 3 periode saja memerintah, lalu mereka menolak. Saya memang puas pada Pak Jokowi, tapi saya tidak setuju, seperti kata Bang Adi tadi, konstitusi harus diubah. Saya tidak setuju kalau presiden harus dijabat 3 periode. Jadi ini soal nalar publik sebetulnya yang Dan Anda merasa nalar publik untuk urusan yang satu ini cukup oke ya, cukup jalan ya? Ya, konsisten. Dari yang tadi tidak puas ekonomi, tapi puas pada Pak Jokowi, lalu kemudian tidak menginginkan sistem ini diubah. Nalarnya cukup rasional. Tapi apakah kemudian dengan banyaknya yang menggaungkan Jokowi untuk memimpin 3 periode dengan risiko harus mengubah undang-undang dan nanti struktur demokrasi kita bisa jadi akan berubah. Apakah ini sebenarnya cuma gara-gara buruknya kaderisasi kepemimpinan nasional? Akan dijawab oleh 2 narasumber saya sesaat lagi. Anda tetap bersama kami sampai Indonesia Malam segera kembali.